green apa tadi? Green mahar itu apa? Apa? Mahar hijau. Itu secara agama diperbolehkan nggak? Pohon. Kalian kan udah baca, aku belum baca beritanya. Enggak. Dibaca berita itu secara agama boleh nggak ngasih pohon? Mungkin agak ada salah mispersepsi juga kan, tapi kan kalau secara agama itu mengatakan mahar itu adalah yang tidak merendahkan calon istrinya, namun merendahkan calon suaminya. Iya. Kalau misalnya dikasih misalnya Pohon. tapi pohon bonsai pak, boleh pakai. Ya. Bisa ada nilai harganya ya. Tapi yang di Rembang itu pohon apa? Kan pohon ditanam. Itu ngasihnya pohon? Maksudnya pohon bibitnya kan? Oh, bibitnya buat ditanam. Berarti belum menghasilkan ya? Belum menghasilkan itu ya. Kalau mati gimana? Kalau secara agama? Kalau hidup bisa jadi karangan mangga pak. Enggak, maksudnya itu harus ditanamnya di mana itu? Kan harus ada tanahnya. Iya kan? Tanahnya miliknya siapa? Kalau miliknya umum nanti repot juga. Karena kan mahar itu kan identik dengan miliknya si perempuan, si istri itu. Iya enggak sih? Oh mungkin kalau misalnya mertuanya itu tuan tapur pak, punya tanah banyak. Iya, bukan ini, maksudnya konsep itu. Tapi itu viral, iya. Banyak orang yang ngikutin nggak? Saya tanya, itu mahar hijau itu, banyak orang ngikutin nggak? Atau kalian mau nikah itu mau nerapin mahar hijau, mau nggak? Misalnya, ketanya ke diri sendiri aja, mau nggak? Mertuanya mau nggak mahar hijau? Ngasih tanaman anggrek gitu loh. Enggak, ya maksudnya mau nggak apa-apa sih sebenarnya. Maksudnya mau nggak? Enggak apa-apa sih pak, menurut saya pak. Bisa diterapin ya. Bisa diterapin, tapi belum tentu semua orang mau. Kalau yang menolak itu seperti apa anggapannya? Kenapa itu menolak? Suatu PR campaign itu kadang-kadang menghadapi suatu penolakan. Itu kenapa? Kalau saya agak meragukan itu mahar hijau, misalnya saya nolak itu, apa yang harus kalian lakukan kepada pihak-pihak yang menolak itu? Karena apa? Iya, dalil agama bahwa sebaik-baiknya perempuan adalah yang tidak mahar tidak merendahkan perempuan dan juga tidak memberatkan laki-laki. Contohnya itu. Contohnya dan tidak akan terbantahkan lagi pak. Harus keluarga. Jadi berarti boleh itu. Jadi ada pendekatan berbasis pada dalil agama, boleh. Jadi untuk menekan istilahnya pro kontra di masyarakat sehingga PR campaign-nya bisa berjalan dengan lancar, itu boleh. Kalau namanya mahar hijau itu kan berarti kan didukung juga sama pemerintah ya, iya kan? Didukungnya itu alasannya apa tadi? Iya, didukung oleh Kemenak, tahu KUA. Itu didukungnya apa itu alasannya? Apa alasannya itu? Ada nggak yang di berita itu, yang di kalian beritakan itu? Udah baca belum? Jangan-jangan belum dibaca beritanya. Iya. Apa ada nggak dalilnya kenapa mendukung? Saya kira tadi baca dengar pemerintah mendukung tadi dengarnya. Kenapa kok sampai mendukung? Ayo apa? Gerakan sosial yang bermakna karena memberikan kepedulian kepada lingkungan. Itu yang tadi aku pertanyaan. Berarti kan itu bermanfaatnya ke lingkungan, bukan bermanfaat ke istrinya. Harusnya mahar itu punya manfaat kan itu milik, ya bisa dihibahkan. Tapi harusnya itu kan mahar itu milik istri. Memang boleh mahar itu nanti dijual untuk jadi modal untuk berdagang misalnya, untuk bisnis itu boleh dengan kesepakatan istri dan mungkin suaminya dan lain sebagainya, itu boleh. Tapi kan hak utama mahar itu adalah hak dari istri. Kenapa dalilnya kok lingkungan? Itu alasannya apa? Ayo mahar lingkungan. Kalian bedah dong, kira-kira dibedah. Ayo. Menarik itu mahar lingkungan, mahar hijau. Kalau di Jakarta mahar hijau kira-kira akan lebih populer nggak? Jabodetabek. Kenapa? Karena kan tidak ada lahan terbuka. Tidak ada lahan terbuka. Berarti itu nanti akan digantikan dengan
bonsai yang harganya 25 juta. Iya kan, bunga anggrek yang harganya bisa puluhan juta. Iya kan? Bisa juga mahar hijau, hijaunya itu menaikkan harga saham Pak. Iya, boleh hijau. Hijau. Saham itu boleh kalau saham boleh. Kan berapa lot nilainya sekian ratus juta gitu boleh itu, karena itu ada nilainya. Tapi kelihatannya nggak ada ya, belum ada ya yang ngasih saham Ada Pak, BCA. ada beritanya Pak. Oh ada beritanya, cuma jarang. Kasih 2000 lot saham BCA Pak. Iya gitu. Kan bisa naik gitu, bisa naik. Jadi inti dari newsworthiness itu apa di dalam sebuah itu PR campaign? Lebih ke Seorang PR harus apa? harus menguji kelayakan. Kok menguji kelayakan? Selain itu evaluasi. Menyampaikan Apa kira-kira newsworthiness? Selalu apa? Sebelum dalam atau membuat konten atau sebelum membuat PR campaign kita harus memperhatikan newsworthiness agar selalu apa misalnya didefinisikan? relevan dengan masyarakat. Iya itu kan parameternya udah agar apa? Atau selalu apa? Selalu terupdate. Memperhatikan apa misalnya? Memperhatikan Perhatikan apa gitu newsworthiness? Kira-kira kejadian yang sedang yang sedang terjadi apa? Memperhatikan apa? di masyarakat. Selain parameter itu di definisi di kesimpulan kan bikin kesimpulan in conclusion gitu kan newsworthiness mengajarkan kita untuk selalu berpikir apa. Ayo coba buat kesimpulan 3 kalimat tentang newsworthiness. 3 kalimat. Iya. Ayo udah diskusi panjang lebar gini kok. Jadi oke gimana lagi? Ayo latihan mikir. Itu namanya impromptu thinking. Jadi kalian itu dipaksa berpikir gitu kan. Di depan publik orang yang ini. Jadi harus tek nanti kalau kebiasaan enak. Kalau dilatih. Enggak cuma baca. Apa? Kira-kira buat kesimpulan. Menurut kita itu kan berdasarkan diskusi bahwa newsworthiness itu gitu kan menjadi alat gitu kan, menjadi alat ukur bahwa seorang PR itu dalam melaksanakan atau melaksanakan mengevaluasi PR campaigns harus berbasis kepada apa misalnya kelayakan gitu kan, kelayakan informasi yang bisa diterima masyarakat, bukan hanya trending viral, relevance, inovasi dan misalnya kreatif semata, tetapi harus memiliki impact itu yang nyata, baik impact bagi korporasi kita, impact bagi masyarakat secara umum ataupun impact jangka panjang untuk keberlangsungan industri kita. Misalnya nggak apa-apa, coba berkaitan newsworthiness aja, dirangkai. Apa? Berikan apa lagi? Udah satu kata nyicil gitu kan, dia dicoba dibuat permainan. Satu kata ya. Jadi Ya udah jadi lanjut nggak apa-apa deh. Ini lempar kata ayo biar nyambung, coba nyambung. Kalau nggak nyambung ulangi lagi dari awal. Oke. Coba. Jadi sama dong, nggak boleh sama dengan aku itu kan tadi dampak. Nggak boleh, coba lain. Nggak boleh sama. Oke. 1, 2, 3. Jadi Ayo nggak apa-apa, kan belum itu latihan. Iya sesuatu apa namanya? Sesuatu apa? Iya.
Sesuatu apa? Dilanjut itu sesuatu apa? Biar selesai, nggak balik lagi. Sesuatu apa misalnya? Iya, selain dampak. Tadi udah dampak. Memberikan sesuatu tantangan boleh. Yang apa misalnya? Tantangan nyata bagi apa? Bagi audiens. Selanjutnya lagi coba. Itu baru sekalimat, dua kalimat lagi. Kalimat baru. Audiens nggak apa-apa. Audiens yang apa? Nggak apa-apa udah, nggak apa-apa bahagia. Itu kan parameter boleh. Audiens yang bahagia Menangkap. Terbaru. Secara aktual. Ini udah nggak apa-apa deh.